Halo, Assalamualaikum. Kamu sedang menyaksikan episode perdana dari Penyuluhan Hukum Online oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Saya Erika Susanti. Edisi perdana ini kita akan membahas tentang pentingnya social distancing atau physical distancing dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Pada awal Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia melalui Direktur Jenderal WHO telah menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi atau wabah penyakit global. Sejumlah negara di dunia mulai melakukan berbagai cara agar penyebaran virus ini dapat dicegah. Misalnya melalui physical distancing, rapid test, karantina pada wilayah tertentu, hingga kebijakan lockdown di negara mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyerukan himbauan kepada warga untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Namun, semua hal ini tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan kedisiplinan dari kita dan ketegasan yang kuat oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya dalam pasal 59 dan pasal 60 menjelaskan pembatasan sosial adalah membatasi kegiatan sosial orang untuk menjauh dari keramaian. Sederhananya, masyarakat harus menghindari kerumunan. Dalam pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa pembatasan sosial antara lain dilakukan dalam bentuk meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sayangnya, sampai saat ini tidak semua masyarakat Indonesia yang mengindahkan himbauan tersebut. Terlihat masih adanya warga di berbagai daerah atau provinsi yang tetap ngeyel untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk itu, pemikiran yang menganggap sepele atau pengabaian terhadap himbauan pemerintah ini harus diubah dan diarahkan melalui kegiatan edukatif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dalam pasal 14 ayat 1, menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam hukuman pidana penjara 1 tahun dan atau denda 1 juta rupiah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dalam pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan, maka dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Lalu, bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti himbauan petugas dalam membubarkan diri dari kerumunan massa atau bahkan melawan petugas, maka akan dijerat dengan pasal berlapis yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 212 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 216 dan pasal 218 KUHP, di mana ancaman pidana penjaranya berkisar mulai dari 4 bulan penjara sampai dengan 7 tahun penjara apabila dilakukan lebih dari 2 orang. Selain itu, hal ini pula diperkuat dengan maklumat Kapolri pada tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, dengan begitu banyaknya aturan hukum yang mengatur, apakah kamu masih saja tetap ngeyel dan mengabaikan, apalagi sampai melanggar? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, mengajak kepada masyarakat. Pertama, masyarakat jangan panik, tetapi jangan pula meremehkan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kedua, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang taat hukum dan berbudaya hukum untuk patuh terhadap aturan hukum, sesuai dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka, kita harus melakukan pencegahan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah,
dan menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ayo lakukan social distancing atau physical distancing untuk menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga, sahabat, serta masyarakat secara umum. Mari kita bersama-sama menjaga yang sakit, sembuhkan yang sakit. Sampai jumpa di edisi penyuluhan hukum online berikutnya. Stay healthy, salam pembaharuan. Kumham pasti.